Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul zama amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki malam Senin. Tapi ada sesuatu yang ingin diobrolkan. Ini mulanya yang mengingatkan Aki adalah Kang Deddy Suryadi Gepras, si pencipta lagu KB dari mulai Gumelar dan lain sebagainya. Biasa, duduluran. Karena dari mana BKKBN banyak duit ya? Tidak ada, hanya sekedar untuk transport. Beliau mengirim video ke Aki. Video itu ternyata TikTok. Di dalam video itu ada yang rada aneh kalau menurut para budayawan, khususnya kita lah orang Sunda di Jawa Barat. Jadi malah tidak aneh kalau sekarang menjemput pengantin dengan saksofon. Tidak aneh, biar aja, berarti kita kehilangan budaya. Tapi ini mah budaya yang masih dipakai. Jadi sebetulnya terima kasih. Yaitu seorang pengantin perempuan nyawer untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ini benar udah keluar dari tetekon, keluar dari pakem ya. Nah, ini jadi sebetulnya tidak salahnya si pengantin itu. Aki malah bergembira, masih keneh mending ada nu make keneh nyawer. Walaupun sebenarnya ini keliru. Nah, siapa yang salah? Kita tidak memberikan pembinaan. Oleh karena itu Aki bertanya, "Kamana ye orang-orang dinas kebudayaan?" Jangan disebut ya kabupatennya, nanti tersungging lagi ya. Pokoknya mah kewajiban kita bersama. Aki sudah beberapa kali mengemukakan apa itu sawer. Sawer itu adalah berasal dari kata awer, yaitu uwar awur, berceceran. Makanya kalau nyawer harusnya dilaksanakan di panyaweran, yaitu tempat hujan masuk kan ke genting itu, ujung genting itu disebutnya kan panyaweran, jatuh lagi ke bawah. Itu. Yang kedua, kata sawer itu dari bahasa Arab juga, kata ustadz yang belajar juga Aki ke mereka. Pasawirhum ini adalah musyawarah. Jadi musyawarah dalam keluarga artinya komunikasi keluarga lah. Kalau sekarang mah di dalam pembangunan keluarga seperti itu. Sawer itu sebetulnya ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama adalah pepatah orang tua kepada anaknya. Pembekalan lah begitu. Itu setelah ngeyeuk seureuh. Malamnya dipepatahan oleh ngeyeuk seureuh, siangnya dipepatahan oleh sawer panganten. Gitu ya. Jadi itu pepatah. Jadi kalau mapatahan atau ngomong mapatahan pada diri sendiri itu kan keluar dari pakem, itu gak lucu lah begitu. Punten ya Bapak Dinas Kebudayaan. Kan sawer itu misalnya bae ujang ulah kumpe lamun aya lahan nampe ulah arek apa epe habak pelakan kusampe. Artinya di situ ada 2 makna. Makna yang pertama adalah untuk pertanian. Makna yang kedua adalah untuk persiapan malam pertama. Jadi kalau nanti ada tanah di situ, itu jangan ragu-ragu. Pelakan kusampe tanahnya ada di calon perempuan, di pengantin perempuan, dan sampenya ada di pengantin laki-laki. Gitu ceritanya.
selanjutnya kan melak roai tang turawei tang tu katuang katerei kudu daek pepelakan ngarah pepelakan itu. Jadi sawer itu adalah pepatah. Satu. Kedua, memberi contoh kepada anak bahwa rezeki-rezeki yang ada itu berbagi. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Kan kata orang-orang agama itu, rezeki itu kalau tidak dimakan, kalau tidak dipakai, ya diberikan. Begitu. Kenapa? Tidak boleh disimpan lama-lama. Kalau punya baju baru, kemudian disimpan. Sampai meninggal tidak pernah dipakai. Wah, itu nantinya akan menjadi perhitungan kepada kita. Kan kalau dipakai mah, dia akan jadi saksi di sana, katanya begitu. Kata para ulama. Nah, yang kedua memberi contoh. Nah, yang ketiganya adalah simbol-simbol. Karena kan orang Sunda itu kan ada silib, sinir, siloka, sasmita, dan simbol. Disebutnya panca curiga. Gitu ya, panca curiga. Jadi apa? Disimbolkan di situ ada beras. Nah, yang diaur-aur itu. Beras itu kan lambang kesucian dan kemandirian. Pokok, makanan pokok. Kita itu harus ingat kepada tugas pokok kita di alam dunia. Yang kedua ada kuning, koneng. Kuning koneng. Koneng itu kan itu samara ya, bumbu ya. Kuning itu adalah lambang kemuliaan. Uang itu lambang kesejahteraan. Jadi kalau kita sudah bahagia, sejahtera, bagilah kepada hal-hal yang lain, kepada orang lain. Begitu. Ya, jadi sawer itu pasawirhum, bermusyawarah. Itulah yang disebut dengan sawer. Oleh karena itu kalau ada diri pengantin menyawer diri sendiri, itu memang aneh di dalam budaya dan tidak boleh itu terjadi. Nah, itu saja sebetulnya sawer sudah beberapa kali Aki uraikan 2 tahun yang lalu. Dan masih ada si Kang Tatang penasaran cina itu hayang diulangi lagi tentang ngeyeuk seureuk. Nah, ini tolong simak karena ini Aki lampirkan juga adalah videonya atau di video TikToknya hanya 1 menit ya. Disambungkan aja dengan pengantar Aki ini. Sekian, mohon koreksi dan bagaimana pendapat kita semua. Sebetulnya kalau Aki mau positive thinking aja ya, syukur daya keneh nyawer ge gitu ya. Tapi ini kewajiban kita terutama adalah pemerintah. Karena kemarin Kang Dedi menyebut bahwa runtuhnya senian itu ada juga campur tangan pemerintah yang kurang peduli. Penganggaran lah, pembinaan lah. Aki atuh jadikan gubernur kayak dibagi kabeh calungnya unggal lembur. Itu mah hanya sekedar bercanda sajalah sebab ulah stres geus kolot ge banyak. Komo mayunan pemilu maupun bingung urang teh kasaha kudu nyolok. Manggalah nyangakeun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu na ibu